Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Farizal dari PKMI 2P akan mendiskusikan masalah teori behavioristik dalam pembelajaran. Nah, banyak ya dari teori-teori yang begitu beragam untuk menempuh suatu pendidikan, termasuk teori behavioristik. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Nah, teori behavioristik adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa manusia itu ditekannya pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, manusia itu belajar dari sebuah pengalaman itu adalah karakteristik dari teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus dan juga reaksi. Apa sih stimulus? Stimulus itu adalah suatu reaksi dari luar, ya, reaksi dari luar, entah itu cahaya, entah itu suara, pokoknya reaksi dari luar yang menimbulkan suatu reaksi, yang menimbulkan suatu aksi di mana manusia akan merespon dari suara atau faktor eksternal tersebut. Itu adalah teori behavioristik. Pokok-pokok utama dari teori behavioristik adalah yang pertama. Yang pertama adalah belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan ini itu bisa diukur secara langsung melalui tindakan yang terlihat begitu. Yang kedua adalah lingkungan sebagai penentu utama. Jadi lingkungan belajar itu menentukan bagaimana karakter siswa itu merespon dan membentuk sebuah kebiasaan begitu. Yang ketiga adalah penguatan. Penguatan positif seperti pujian atau reward hadiah gitu ya, dan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak disukai digunakan untuk memperkuat perilaku siswa yang diinginkan begitu. Yang keempat adalah hukuman atau punishment. Nah, punishment itu dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah pemodelan atau conditioning. Ada dua bentuk yang penting. Yang pertama adalah klasik, mengumpulkan dua rangsangan. Yang kedua adalah Skinner atau mengaitkan perilaku dengan konsekuensi. Begitu. Bagaimana sih penerapan teori behavioristik dalam sebuah pembelajaran? Yang pertama adalah contoh. Guru memberikan berupa materi atau pertanyaan yang memperkuat respon siswa yang benar dengan pujian atau nilai yang bagus. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah latihan berulang dan pembiasan digunakan untuk memperkuat respon tertentu. Yang ketiga adalah contohnya adalah penggunaan reward ketika siswa menyelesaikan sebuah tugas. Itu bisa kita lakukan menggunakan teori behavioristik. Nah, tetapi teori behavioristik itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Semua teori memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama adalah kelebihan dari teori ini adalah memberikan hasil yang cepat dalam pembentukan kebiasaan atau keterampilan dasar. Yang kedua, cocok untuk pembelajaran yang bersifat mekanis atau hafalan. Itu sangat cocok sekali untuk teori behavioristik. Nah, untuk kelemahan dari teori behavioristik itu ada beberapa kelemahan yang menurut saya itu sering terjadi ya. Yang pertama adalah kurang menekankan aspek kognitif dan afektif siswa. Jadi teori ini kurang menekankan bahwasannya pembelajaran itu juga dipengaruhi oleh pemikiran siswa atau kognitif. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua adalah tidak mempertimbangkan motivasi internal dan pemikiran kritis siswa. Jadi teori ini tidak menekankan bahwasanya kita itu ada dorongan motivasi internal dalam diri siswa. Berikut adalah tokoh-tokoh dari teori behavioristik. Yang pertama adalah ada John Watson, julukan Bapak Behaviorisme. Ya, kontribusinya mengembangkan dasar-dasar behavioris dengan menekankan bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati. Kurang lebih begitu ya. Nah, eksperimen terkenalnya adalah Little Albert menunjukkan bahwa emosi bisa dikondisikan, misalnya rasa takut pada sesuatu yang kita takuti. Yang kedua adalah Ivan Pavlov, asal Rusia. Kontribusinya penemu conditioning klasik, begitu ya. Eksperimen terkenalnya adalah anjing Pavlov, mengkondisikan anjing untuk mengeluarkan air liur saat mendengar bel. Jadi waktu mendengar bel, anjing itu mengeluarkan air liur karena terbiasa dengan hal yang sedemikian rupa. Nah, yang terakhir adalah Skinner. Kontribusinya mengembangkan operan conditioning atau conditioning operan. Maksudnya bagaimana perilaku dibentuk dan dipertahankan melalui penguatan dan hukuman. Dan eksperimen yang paling terkenal adalah Skinner box, kotak yang digunakan untuk meneliti bagaimana tikus atau burung merespon stimulus untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman.
So guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah teori behaviorisme. Bila ada yang salah kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.